Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Messi Hilgers masuk daftar jual FC20. Messi Hilgers dilaporkan masuk dalam daftar jual klubnya saat ini, FC20, pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini disinyalir kuat lantaran belum adanya kesepakatan pembaruan kontrak antara pemain dan klub yang akan berakhir pada Juni 2026. Padahal pemain berusia 23 tahun ini merupakan pilar penting di lini belakang The Tuckers, julukan FC20. Musim ini Hilgers telah mencatatkan 30 penampilan di berbagai kompetisi dan menunjukkan performa yang cukup konsisten. Lebih lanjut, FC20 Insight menyebutkan bahwa penjualan Hilgers berpotensi memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi FC20. Nilai pasar bek kelahiran Amersfoort, Belanda itu diperkirakan berada di kisaran 7 hingga 10 juta euro atau setara dengan 133 miliar hingga 191 miliar rupiah. Liga Champions, 4 tim yang masuk semifinal. Daftar 4 tim yang lolos semifinal Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui usai laga perempat final rampung digelar semalam. Keempat tim yang akan berlaga di semifinal adalah Barcelona, PSG, Arsenal, dan Inter Milan. Di semifinal, Barcelona akan tantang Inter Milan. Barcelona sendiri lolos ke semifinal usai singkirkan Borussia Dortmund dengan agregat skor 5-3. Pada leg 1, Barcelona menang telak 4-0 atas Dortmund. Kemudian di laga leg kedua, Barcelona tumbang di markas Dortmund dengan skor 3-1. Meski kalah, Robert Lewandowski CS tetap lolos ke semifinal. Sementara itu, Inter Milan lolos ke semifinal Liga Champions usai depak Bayern Munchen. Inter Milan sejatinya mengakhiri laga melawan Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions semalam dengan skor imbang 2-2. Mereka unggul agregat skor akhir dengan kedudukan 4-3. Pasalnya Inter menang 2-1 di laga leg 1 yang digelar di markas Bayern Munchen. Kemudian ada duel Arsenal versus PSG di semifinal Liga Champions. Arsenal memastikan diri menembus semifinal usai singkirkan Real Madrid. Arsenal menaklukkan Real Madrid dengan skor 2-1 dini hari tadi. Hasil ini membuat Arsenal lolos semifinal dengan keunggulan agregat 5-1. Pada babak semifinal, Arsenal akan menghadapi PSG. PSG sendiri melaju ke semifinal usai singkirkan Aston Villa secara susah payah. Mereka unggul agregat skor 5-4 usai menang di leg pertama dengan skor 3-1 dan kalah dengan skor 2-3 di leg kedua. Mengapa klub Eropa ogah tur pramusim ke Indonesia? Indonesia lagi-lagi hanya menjadi penonton tur pramusim klub Eropa di negara tetangga. Tahun 2025, Manchester United, AC Milan hingga Arsenal sambangi negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Kali ini supporter Indonesia hanya bisa gigit jari, padahal Indonesia merupakan satu di antara basis supporter yang cukup besar. Tapi itu saja tidak cukup, perlu ada yang meyakinkan, termasuk dari pemerintah agar klub-klub Eropa singgah di Indonesia. Situasi sepak bola Indonesia juga mempengaruhi. Setahun sebelumnya, 2023, promotor Nine Sport sebenarnya telah matang untuk merencanakan tur Borussia Dortmund ke Indonesia untuk menghadapi Persib Bandung dan Perseba Surabaya pada November 2023. Namun kunjungan Dortmund itu harus dibatalkan karena tragedi Kanjuruhan. Klub Eropa terakhir yang menjalani pramusim di Indonesia adalah AS Roma pada tahun 2015. Pelatih Roma saat itu Rudi Garcia sampai kagum dengan fanatisme Romanisti di Indonesia kala itu. Pelatih Dewa United tak mau bebankan pemain, target cuma 4 besar. Pelatih Dewa United Jan Olde Rickering tak membebankan Egy Maulana Fikri CS untuk mengejar Persib Bandung yang berada di puncak klasemen Liga 1. Rickering menegaskan target Dewa United musim ini adalah finish di zona 4 besar. Dengan 6 pertandingan tersisa musim ini, Dewa United masih mungkin bersaing dalam perebutan gelar juara. Namun demikian, Rickering tak fokus pada hal tersebut. Pelatih asal Belanda itu mengatakan
Dewa United kini hanya fokus finish 4 besar di akhir klasemen. Jika itu berhasil, Dewa United baru ditargetkan juara pada musim depan. Kami adalah tim muda, dulu kami pernah hampir degradasi di tahun pertama saya. Lalu musim setelahnya 5 besar, dan tahun ini harus lebih baik, kata Rick Carring dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru. PSBS Biak versus Malut United sama-sama punya motivasi berlipat. Derby Indonesia Timur akan tersaji di pekan ke-29 BRI Liga 1 di Stadion Kiraha Ternate pada Jumat 18 April nanti, antara dua tim promosi Malut United menghadapi PSBS Biak. Persiapan matang sudah dilakukan PSBS Biak untuk menghadapi Malut United. Ada misi balas dendam yang diinginkan skuad Badai Pasifik saat berkunjung ke Ternate. Kebetulan di pertemuan pertama di Stadion Kapten Iwan Dipta, PSBS tumbang dengan skor 1-3. Di pekan ke-28, Malut United baru saja meraih kemenangan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan. Kepercayaan diri Yakob Sayuri dan kawan-kawan sedang meningkat. Apalagi sebagai tim promosi, Malut United sukses berada di papan atas klasemen sementara dengan 46 poin dan bertengger di posisi 4 besar. Kepercayaan diri tim tuan rumah juga sedang memuncak karena sang pelatih Imran Nahumaruri baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Masa depan tak pasti, William harap main di Kanjuruhan kala Arema versus Persebaya. Masa depan playmaker asal Brazil William Marcelio di Arema FC semakin buram. Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda sang pemain bakal diturunkan dalam lanjutan BRI Liga 1. Seperti diketahui dalam 5 laga terakhir Arema, nama William tidak masuk dalam line up. Persoalan internal dikabarkan jadi penyebabnya. Namun belakangan dia punya satu harapan dalam sisa 7 pertandingan Arema musim ini. Dia berharap bisa turun saat pertandingan Big Match pekan 30 Liga 1 melawan Perseba Surabaya yang dijadwalkan pada 28 April. William berharap dapat kesempatan bermain saat melawan Persebaya. Itu kata salah satu internal Arema. Sepertinya sang pemain berharap bisa merasakan atmosfer El Clasico Jawa Timur tersebut. Apalagi ada kemungkinan tim berjuluk Singo Edan ini menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tim terpuruk tiket PSS Sleman tetap sold out. Misi Dewa United untuk mempermalukan PSS Sleman di hadapan supporter setianya dipastikan tidak akan mudah. Tim berjuluk Banten Warrior itu akan mendapat tekanan teror psikologis dari pendukung tuan rumah. Manajemen klub yang dijuluki Super Alang Jawa itu mengkonfirmasi bahwa tiket laga versus Dewa United telah ludes terjual. Panitia pelaksana atau Panpel PSS Sleman menyiapkan 13.000 lembar tiket pada pertandingan ini. Kami menyediakan kurang lebih 60% kapasitas stadion karena masih uji coba dengan tiket yang tersedia 13.000 lembar. Saat ini tiketnya sudah habis terjual semua, ujar media officer PSS Juan Tirta Abditama kepada para wartawan pada Rabu 16 April 2025. Persebaya kehilangan monster CLBK ke Bayangkara FC. Persebaya Surabaya masih bertahan di papan atas klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Namun posisi Paul Musar sebagai pelatih tetap tak lepas dari incaran klub lain yang siap membajak jasanya musim depan. Rumor yang berkembang menyebutkan Bayangkara FC berupaya memulangkan Munster yang kontraknya akan habis bersama Persebaya pada 31 Mei 2025 mendatang. Klub yang pernah dilatih Munster tersebut memang sedang mencari sosok pelatih kepala baru. Meski sempat dikaitkan dengan pelatih asal Italia, Bayangkara FC ternyata masih membuka kemungkinan untuk membawa pulang sang mantan. Paul Munster sendiri bukan sosok asing bagi Bayangkara FC karena pernah melatih tim tersebut sejak 2019 hingga 2022. Persija lawan Persik di Blitar boleh ada penonton. Kabar kurang bersahabat diterima oleh Persija Jakarta jelang melakoni laga tandang kontra Persik Kediri. Tuan rumah dipastikan akan mendapatkan amunisi tambahan alias pemain ke-12 saat bentrok pada pekan ke-29 Liga 1 Indonesia.
Sesuai jadwal, duel Persik Kediri versus Persija Jakarta akan tersaji pada pekan ini, tepatnya pada Sabtu 19 April 2025 di Stadion Gelora Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Biasanya Persik Kediri memainkan pertandingan kandang sendirian. Supporternya Persikmania tak datang karena tak diizinkan. Tapi saat melawan Persija nanti, mereka bisa hadir. Gak masuk akal Persib datangkan JICS. Tak tanggung-tanggung rumor yang beredar menyebutkan bahwa Persib Bandung memburu tanda tangan pemain yang berkaliber Timnas Indonesia. Winger klub Malaysia Sabah FC Salih Ramdhani hingga bek Johor Darul Tazim Jordi Amat menjadi deretan punggawa yang selalu dikait-kaitkan belakangan ini. Tak hanya itu, pemain lain seperti Asnawi Mangkualam hingga penyerang Borneo FC Matius Pato juga masuk dalam rumor yang sedang dibidik Persib Bandung. Bahkan yang terbaru ada nama dua pemain diaspora Timnas Indonesia yang ternyata sudah sempat masuk dalam penjajakan. Keduanya adalah bek klub Italia Venezia FC, JICS hingga penyerang tim Liga Belgia FC Dender Ragnar Oratmangun. Penjajakan keduanya diakui langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Herawan. Hasil Liga 1 hari ini dan klasemen sementara. Pertandingan yang sangat seru antara Semen Padang versus PSIS. PSIS sempat menyamakan skor menjadi 2-2 di akhir laga, namun kebobolan beberapa menit kemudian. Sementara itu PSS Sleman kalah di kandang sendiri melawan Dewa United. Kalah dengan skor 0-1 ya. Pertandingan ini sangat seru juga, sama seperti tadi. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib masih di puncak klasemen dibuntuti Dewa United, selisih 5 poin aja. Nomor 3 ada Perseba Surabaya, 4 Malut United, 5 Persija Jakarta, 6 PSM Makassar, 7 Borneo FC, 8 Arema FC, dan 9 Bali United. Malut United ini tim promosi tapi bisa masuk 4 besar, bagus juga ya teman-teman. Beralih ke papan bawah nih, ada PSPS Biak di nomor 10 diikuti Persita Tangerang, 12 Persik Kediri, 13 Barito Putra, 14 Madura United, 15 Persis Solo, 16 PSIS, 17 Semen Padang, dan 18 PSS Sleman. Wah, PSS Sleman nih makin berat aja nih buat lolos dari zona degradasi. Tinggal 5 pertandingan aja nih soalnya ya. Nah ini Madura, Persis Solo, dan PSIS benar-benar belum aman juga.